Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas perancangan dan analisis algoritma 2. Penjelasan metode transform and conquer beserta variasinya. Metode ini bekerja dengan 2 tahap. Pertama, tahap transformasi, yaitu modifikasi masalah agar lebih dapat menerima solusi. Kedua, tahap stage, yaitu modifikasi masalah agar lebih dapat menerima solusi. Tahap penyelesaian conquer stage, yaitu penyelesaian masalah. Terdapat 3 variasi berdasarkan cara melakukan transformasi. Terdapat 3 variasi berdasarkan cara melakukan transformasi. 1. Instance simplification. Simplifikasi contohnya transformasi untuk menyederhanakan. Instance simplification. Transformasi untuk menyederhanakan yang sesuai dengan contoh masalah yang sama. Contoh presorting, Gaussian elimination. Contoh presorting, Gaussian elimination 2. Representation change, perubahan representasi. Transformasi untuk sebuah representation change. Transformasi untuk sebuah representasi yang berbeda dari contoh yang sama. Representasi yang berbeda dari contoh yang sama. Contoh Blanchard-Sears, Hebs and Hebsort. Blanchard-Sears, Hebs and Hebsort. Polynomial evaluation. Polynomial evaluation 3. Problem reduction. Transformasi untuk sebuah contoh dari masalah problem. Transformasi untuk sebuah contoh dari masalah berbeda untuk setiap algoritma yang telah tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah presorting. Presorting merupakan contoh pemecahan masalah dengan pengolahan awal masalah untuk mengubahnya menjadi contoh lain yang sederhana, atau yang lebih mudah dari masalah, mengubahnya menjadi contoh lain yang sederhana atau yang lebih mudah dari masalah yang sama. Contohnya, mengecek keunikan elemen dalam sebuah array, dengan algoritma for i to n kurang 22 do if a array index sama dengan a array i plus 1, if a array i sama dengan a array i plus 1, return false, return true. Waktu yang dibutuhkan untuk algoritma ini adalah jumlah dari setiap waktu yang diperlukan untuk penyortiran dan waktu untuk mengecek elemen secara berturut-turut. Diperlukan untuk penyortiran dan waktu untuk mengecek elemen secara berturut-turut, Tn sama dengan T. Tn sama dengan T sort n tambah Tn tambah T scan n, n log n tambah On sama dengan On log n, On log n plus On sama dengan On log n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan binary search tree. Jika pohon pencarian biner yang berisi node n seimbang,
penyisipan, penghapusan, dan jika pohon pencarian biner yang berisi node N seimbang, penghapusan dan pengambilan efisiensi waktunya adalah efisiensi waktunya adalah 0 log N dalam kurung waktu jika tidak masing-masing log N waktu jika tidak masing-masing operasi ini bisa memakan waktu waktu 0 N dalam kurung yang tidak lebih baik dari pencarian sekuensial N yang tidak lebih dari pencarian sekuensial melalui linked list D. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini penjelasannya heap sort. Heaps dapat didefinisikan sebagai pohon biner dengan kunci terdapat pada node-node-nya. Heaps didefinisikan sebagai pohon biner dengan kunci terdapat pada node-node-nya, atau satu kunci per node, jika dua kondisi berikut terpenuhi, di mana satu kunci per node jika dua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, persyaratan bentuk pohon biner, semua tingkatannya penuh, kecuali mungkin tingkat persyaratan bentuk pohon biner. Semua tingkatannya penuh, kecuali mungkin tingkat terakhir, di mana hanya beberapa daun paling kanan yang mungkin hilang. Terakhir, di mana hanya beberapa daun paling kanan yang mungkin hilang. Yang kedua itu persyaratan dominasi parental. Kunci di mana masing-masing node lebih besar dari persyaratan dominasi parental. Kunci di mana masing-masing node lebih besar dari atau sama dengan kunci pada anak-anaknya. Ya. Tahap pertama konstruksi heap yaitu membangun heap sort bekerja dengan dua tahap. Tahap pertama konstruksi heap yaitu membangun sebuah heap untuk array yang diberikan. Tahap kedua penghapusan maksimum yaitu sebuah heap untuk array yang diberikan. Tahap kedua penghapusan maksimum yaitu menerapkan operasi penghapusan akar sebanyak n kurang 1 kali untuk heap yang tersisa. 1 kali untuk heap yang tersisa. Efisiensi waktu, kita sudah mengetahui bahwa tahap konstruksi heap adalah N. Sehingga kita hanya perlu menyelidiki efisiensi waktu tahap kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pencarian solusi dengan metode problem reduction. Problem reduction atau yang bisa dikenal dengan constraint, intinya adalah berusaha mengurangi masalah dengan harapan masalah yang bersangkutan menjadi lebih mudah diselesaikan. Sekarang ini sudah diketahui, teknik konsintesis ini sangat penting dalam penyelesaian constraint. Satisfaction, problem yang sangat berat sehingga semua aplikasi komersial penyelesaian constraint satisfaction problem menggunakan teknik konsintesis ini sebagai langkah dasar. Sejarah konsintesis constraint dapat ditelusuri dari peningkatan efisien program pengenalan gambar oleh peneliti di intelijensi semu. Pengenalan gambar melibatkan pemberian label kepada semua garis pada gambar dengan cara konsisten. Jumlah kombinasi pemberian label pada garis yang memungkinkan dapat menjadi sangat besar, sementara hanya sedikit yang konsisten pada tahap awal. Dengan demikian, memperpendek pencarian untuk
pembelian nilai yang konsisten. Untuk mengilustrasikan teknik konsistensi ini akan diberikan sebuah contoh constraint satisfaction problem yang sangat sederhana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berhubung Elsa Safitri jaringannya lagi jelek, saya lanjut. Anggap A lebih dari B adalah constraint antara variabel A dengan dominan DA sama dengan 3, 7, dan variabel B dengan dominan DB sama dengan 1,5. Dengan jelas tampak bahwa untuk sebagian nilai pada DA tidak ada nilai yang konsisten di DB yang memenuhi constraint A kurang lebih B dan sebaliknya. Nilai yang demikian dapat dibuang dari domain yang berkaitan tanpa kehilangan solusi apapun. Reduksi itu aman. Didapatkan domain yang tereduksi DA sama dengan 3,4 dan DB 4,5. Perhatikan bahwa reduksi ini tidak membuang semua pasangan yang tidak konsisten. Sebagai contoh, kumpulan label kurang A, 4 lebih dari kurang B 4 lebih dari masih dapat dihasilkan dari domain, tetapi untuk setiap nilai A dari DA adalah mungkin untuk mencari nilai B yang konsisten dan sebaliknya. Walaupun teknik konsistensi ini jarang digunakan sendiri untuk menghasilkan solusi, teknik konsistensi ini membantu menyelesaikan constraint satisfaction problem dalam beberapa cara. Teknik konsistensi ini dapat dipakai sebelum pencarian maupun pada saat pencarian. Constraint sering dipresentasikan dengan gambar graf, gambar 1, di mana setiap vertex mewakili variabel dan busur antara vertex mewakili constraint binary yang mengikat variabel-variabel yang dihubungkan dengan busur tersebut. Constraint unary diwakilkan dengan busur melingkar. Kebanyakan solusi menggunakan pohon OR, di mana lintasan dari awal sampai tujuan tidak terletak pada satu cabang. Bila lintasan dari awal sampai tujuan dapat terletak pada satu cabang, maka kita dapat menemukan tujuan lebih cepat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.